Perhatian publik masih kuat ya. Kayaknya belum berani lah kalau mau ini belum. Tapi saya khawatirnya nanti dengan beriringnya waktu tiba-tiba langsung ditahan gitu ya. Perempuan Mas 9 Agustus 2019. NIM Doktor Ilmu Kedokteran, peserta didik baru, status nonaktif guys. Kita klik yang kedua. Jebret. Nah. Oke. 16 Januari perempuan. Nah, ini mengajukan pengunduran diri guys, statusnya guys. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukan buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Kali ini kita akan menyimak bareng video dari Mas Blaker yang luar biasa gokil dan pastinya bikin perut geli. Video ini bukan cuma kocak, tapi juga nyentil, nyelekit, dan pastinya bikin kadrun langsung merem melek nggak karuan. Bayangin aja, baru buka video, langsung dihantam info panas dari dunia maya yang lebih pedas dari sambal ulekan mertua. Mas Blaker mengupas dengan gaya lawak ala rakyat kecil soal sosok yang mengaku-ngaku dokter, tapi datanya bikin ngakak. Dicek ke pangkalan data pendidikan tinggi, hasilnya lebih kosong dari kulkas anak kos akhir bulan. Udah dicek dari berbagai nama dan kampus, statusnya nonaktif, ngundurkan diri, atau malah cuti. Lah ini kuliah atau main petak umpet? Salah satu bagian paling lucu adalah saat Blaker buka data. Klik satu persatu sambil ketawa sendiri. Komentarnya itu loh, kayak abang ojol yang lagi curhat ditilang, jujur tapi satir. Ada juga momen waktu dia nemu satu nama yang lulus. Ternyata itu S3 Ilmu Kedokteran Klinis yang udah lewat lebih dari 10 tahun lalu. Lah yang sekarang sering teriak paling pinter ini ternyata rekam jejak pendidikannya sendiri kayak sinetron misteri. Dan gak cuman itu. Ada juga bagian di mana Mas Blaker bahas tentang para pembenci Pak Jokowi yang hobi nyebar fitnah soal ijazah palsu. Tapi giliran balik dicek, malah yang nuduh itu sendiri ijazahnya diragukan. Analogi yang dipakai Mas Blaker juga bikin ngakak. Lebih lucu dari adegan sinetron waktu nenek-nenek hilang ingatan 3 kali dalam seminggu. Lucunya lagi, dia sambil buka data sambil verifikasi CAPTCHA kayak lagi buktiin ke Google kalau dirinya manusia. Klik mobil dulu guys, katanya. Lah, ini pembongkaran data atau daftar SIM online. Dan pas nemu data dirinya sendiri, lengkap dan jelas, langsung dijadiin pembanding. Ini baru nyata, lulusnya jelas, kampusnya juga bener, katanya bangga sambil ngakak. Yang kena sindiran, ya langsung lemas kayak balon bocor. Mas Blaker juga sempat menyinggung tokoh-tokoh yang suka tampil di podcast-podcast tapi faktanya masih kabur. Yang paling bikin ngakak adalah ketika dia nyebut nama-nama dengan gaya asal-asalan, dibumbui dengan lelucon lokal, sampai akhirnya si dokter disarankan dipanggil nama panggung aja, bukan gelar palsu. Lah, ini bisa-bisa masuk daftar stand-up komedi nasional. Saking kocaknya, bahkan bagian serius jadi terasa seperti pertunjukan lawak. Tapi justru disitulah kekuatan Mas Blaker. Dengan gaya rakyat jelata, dia membongkar satu persatu kebohongan dengan santai, lucu, tapi tetap berdasar data. Bukan sekadar nyinyir, tapi nyindir pakai bukti. Kayak main bola sambil makan gorengan, tetap santai, tapi bolanya masuk terus ke gawang lawan. Nah, bagaimanakah video selengkapnya? Mari kita simak bareng-bareng hingga akhir. Perhatian publik masih kuat ya. Kayaknya belum berani lah kalau mau ini belum. Tapi saya khawatirnya nanti dengan beriringnya waktu tiba-tiba langsung ditahan gitu ya. Jadi di sini saya menemukan ya guys ya, ada kejanggalan juga guys, yang dimana kita akan membahas tentang si dokter Tipeng ya guys ya. Saya sudah klik yang bernama Dokter Tifa ini guys. Nah, kita masuk Google. Jadi klik Dokter Tifa. Nah, kita cari nama panjangnya ya guys ya.
Nah, di sini Dr. Tifauzia Tiasuma, MSc. Apakah benar? Oke, kita cari lagi. Nah, ini ya guys ya, biar bisa di copy langsung guys. Nah, oke, Ctrl C. Di sini di pangkalan data pendidikan tinggi. Kita cek dulu ya guys ya. Oke, kita paste di sini, kita cari guys. Nah, sudah kita cari di sini, tidak ada hasil. Nah, di sini kita sudah menemukan guys. Tifauzia Tiasuma. Semuanya sama ini ya guys ya. Dengan NIM yang berbeda. Apakah benar si Dr. Tipeng itu benar-benar ilmu kedokterannya itu lulus atau tidak? Kita cek bersama-sama bosku. Yang pertama, lihat detail, klik kanan, buka tab baru biar nggak open close ya. Nah, oke, ini ya guys ya, tuh ini. Nah, sini guys. Perempuan Mas, 9 Agustus 2019. NIM Doktor Ilmu Kedokteran, peserta didik baru, status nonaktif guys. Kayak kepriwe Tipeng. Dokter tipu-tipu ya guys. Oke, kita close lagi guys. Ini close lagi ya. Kita sudah copy namanya. Oke, yang kedua tadi yang pertama, kita klik yang kedua. Jebret. Nah. Oke, 16 Januari perempuan. Nah, ini mengajukan pengunduran diri guys, statusnya guys. Ini. Guys, juga priwe guys. Masih penasaran lagi? Oke, kita close. Cari lagi yang ketiga guys. Nah, jebret. Nah, lagi di sini astagfirullahaladzim, mengajukan pengunduran diri semua. Guys, juga priwe guys. Ini tolong diklarifikasi lah. Ini Tipeng, woi, tolong diklarifikasi. Aduh. Oke. Kita udah 3 ya guys ya. Nah, ilmu kesejahteraan sosial. Cuti juga guys di sini. Lasik ini gimana guys? Tapi ini nggak tahu ya guys ya. Tapi namanya sama guys, itu Universitas Pajajaran kalau di sini. Tapi di sini cuti. Oke, lagi yang terakhir guys, karena ini cuma 1/1 ya guys ya, jadi nggak ada nama lagi tuh, nggak ada nama lagi. Nah, ini Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Nah, ini baru lulus guys. Ini ilmu kedokteran klinis guys ya. Terus, nah ini baru lulus 2008, 2009. Tapi ilmu dokternya, S3-nya, S-tungtunge ora lulus. Nah ini, kalau nggak percaya nih, ya kan UGM ya. UGM ini lulus, ini, yang ini, nah yang ini nih, tuh guys, UI guys, di Universitas Indonesia nonaktif lah. Kalau nonaktif bagaimana lulusnya guys? Ini loh, jenjang doktor. Ini, aduh Peng, aduh jangan kamu malu-maluin baru. Ini yang katanya mengatakan ijazah Pak D. Jokowi palsu ya guys ya. Malah sendirinya yang palsu. Allahu Akbar. Tenang ya, tenang. Nanti kalian kalau cari di sini ya guys ya, di pangkalan data pendidikan tertinggi ya guys ya. Nah ini, jadi kalian itu untuk yang kayak presiden, wakil presiden, mantan presiden, terus apa ya, bisa diartikan yang masih menjabat ataupun yang punya jabatan tinggi, itu di sini tidak ada guys. Cuman rakyat biasa yang ada.
yang intinya masih dalam kandidat ikut dalam kepresidenan ataupun menjaga Indonesia ya guys ya, itu tidak bisa dicari. Ataupun yang ikut partai itu susah dicari di sini. Tapi yang rakyat biasa itu ya kayak saya ya guys ya, rakyat biasa itu ada nih contoh kecil nih, Umron Rosyadi. Oke, aduh geneng saya bukan robot. Verifikasi mobil, oke, klik dulu guys. Oke, cari mobil dulu guys biar dianggap nggak seperti robot ya guys ya. Nah, oke, nah ini dosen ya guys ya, saya tidak dosen, saya status saya itu mahasiswa, bukan mahasiswa tapi. Nah, di sini saya kuliah di Unigal ya guys ya. Di sini Unigal ada dua guys, 1, 2. Nah, saya lulusan Penjaskes olahraga ya guys ya. Itu kita klik ini guys ya. Nah, lihat detail, soalnya banyak banget sih ini ya. Nah, ini klik ya guys ya, klik. Nah, nah ini guys, ini yang asli kayak gini guys, status lulus ya guys. Nih saya olahraga tapi tipeng orang lulus guys, nggak lulus tiba. Astagfirullahaladzim. Nah, dari sini saja kita sudah tahu ya guys ya, bahwa mereka itu ya pembual yang sesungguhnya guys. Kayak gini mau melawan Pak Jokowi, aduh jangan modiar kok yang modiar. Aduh gimana ini guys, ini ya menuduh orang ijazahnya palsu, sendirinya gelarnya palsu. Oke, kita lanjut dulu hiburannya guys, sambil melihat Abraham Samad pernah ingin sekali menjadi Pak Jokowi. Saya dengar keadaan desa ini sangat gawat. Apa sebenarnya yang terjadi? Nanti kau akan tahu sendiri. Sekarang aku perkenalkan pada tamu-tamuku. Yang itu, si kakek tongkat merah. Nama itu pasti sudah kau kenal. Dan yang itu Surya Braja. Yang ini saudara Bogel dari Muara Tua. Ilmu goloknya pasti kau sudah pernah mendengar. Aduh. Ini netizen ya guys ya, luar biasa. Bogel guys. Oke ya, lanjut. Sekarang kita akan melihat para kadrun yang sedang panik, gemetar ya guys ya, karena sebentar lagi menuju ke Hotel Prodeo guys. Agar kasus ini objektif, makanya Pak Listio Sigit Prabowo kita ambil ahli dan juga laboratorium forensik yang netral. Bukan berarti kita tidak mengakui kedaulatan negara, enggak. Ini bicara tentang ilmu. Kalau ilmu itu tidak ada status warga negaranya. 1 tambah 1 itu 2, di Amerika juga 2, nggak berubah. Karena itu jangan juga membawa narasi kalau kita nanti minta dari bawa Amerika guys, luar biasa ini. Nanti seolah-olah tidak percaya kedaulatan negara. Bukan. Saya khawatirnya gini ya, kalau sekarang kan memang perhatian publik masih. Guys, sama saritem guys. Ini ada saritem di sini. Oh. Ini ya udahlah wis. Ini Pak Jokowi nih, satu lagi nih. Betina Yaman ya guys. Dasar kau. Masih kuat ya. Kayaknya belum berani lah kalau mau ini belum. Tapi saya khawatirnya nanti dengan beriringnya waktu, tiba-tiba langsung ditahan gitu ya. Dengan alasan Jokowi sudah menunjukkan ke pihak kepolisian bahwa itu setuju ya guys ya, sangat setuju. Yang dimana ini si Saritem bilang katanya nanti lo awas lo
tiba-tiba nanti kita itu ditahan semua. Ini udah jelas ya kayaknya. Udah tahu, ya sudah, kalau udah tahu akan ditahan ya udah, tinggal kalian siap-siap ya, Hotel Prodeo menanti ya guys. Aduh, makanya jadi orang itu jangan sok pintar, jangan sok paling yang di atas. Ingat, di atas langit masih ada langit ya guys. Sampluk nasi sekalian. Oke, lanjut ya guys ya. Ini mengenai si Abraham Somad, yang dimana Somad dulu pernah mengatakan secara lugas, tegas, dan bukan editan ya. Yang ini pasti bukan editan, ini yakin. Pas di Mata Najwa, dulu si Somad pernah bilang ingin sekali seperti Pak Jokowi. Saya ingin jadi Jokowi yang betul-betul tulus, tidak seperti orang lain yang suka berpura-pura, lip service, retorika, tapi tulus. Penilaiannya dari mana kok bisa nebak Pak Jokowi tulus? Aku nggak percaya. Dari mana kelihatannya? Ini Pak Jokowi itu pencitraan aja, ya kan Pak? Nah, dibalas tuh. Pak Jokowi pencitraan saja. Pencitraan, ya Pak ya? Dari mana Bang Abraham? Begini ya, kita ini kan mengamati Jokowi bukan setelah jadi gubernur di DKI. Kita sudah mengikuti proses-prosesnya mulai dari wali kota Solo. Ya. Kita melihat ini orang satu unik, ya kan? Sedikit unik, aneh begitu ya. Ini muji atau menghina, ini agak tipis. Beda tipis ini. Nggak, begini, kenapa saya katakan unik aneh? Biasanya orang kalau sudah kelamaan, ini kan dia 2 periode ya di Solo. Biasanya orang kalau sudah masuk periode kedua, itu dia sudah mulai cinta materi. Tapi kelihatannya Jokowi tidak terpengaruh dengan itu. Dia hidup biasa-biasa saja. Ngomong apa guys, si Somad guys? Waduh, saya sampai pegang perut nahan ketawa nonton video tadi. Mas Blaker emang nggak pernah kasih ampun. Dari awal video langsung dihantam sama informasi panas nan renyah kayak gorengan pinggir jalan waktu hujan. Bayangin aja, baru juga masuk ke topik, langsung disambut sama bahasan dokter Tipeng yang katanya lulusan kedokteran, tapi datanya entah nyangkut di mana. Mas Blaker dengan gayanya yang ngelawak tanpa izin KOMIK malah ngajak kita klik-klik nama si dokter itu di situs resmi pendidikan tinggi. Hasilnya, lebih kosong dari hati mantan pas ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Yang bikin ngakak sampai batuk itu waktu Mas Blaker nemuin nama-nama dengan status nonaktif, cuti, bahkan ada yang ngundurkan diri. Lah ini daftar mahasiswa atau drama Korea? Satu persatu dicek dengan gaya yang nggak pernah gagal bikin ngakak. Blaker sambil ngomong, coba klik kanan, buka tab baru, biar nggak open close kayak hubungan LDR. Lah kok bisa nyambung banget ya? Saya nonton sambil mikir, ini channel politik atau tutorial teknologi buat jomblo tersesat? Lalu muncul bagian highlight yang nggak bisa dilupakan. Status mahasiswa, mengundurkan diri. Langsung keluar suara ketawa Mas Blaker yang khas. Kayak pengamen yang nemu uang 100.000 di kotak gitar. Bukan cuma 1, tapi 2, 3, bahkan sampai 4 entry dicek satu persatu dan semuanya zonk. Ini bukan investigasi, ini safari data. Nggak heran kalau tiba-tiba ada celetukan. Ini mah bukan dokter, ini kayaknya dokter mainan dari toko sebelah. Waduh, terus jangan lupakan momen lucu waktu Mas Blaker verifikasi CAPTCHA. Suruh klik gambar mobil dulu supaya dianggap bukan robot. Lah, ini investigasi ijazah atau daftar aplikasi pinjol? Saya sampai keselek minum gara-gara bagian itu. Apalagi waktu dia buka data sendiri sebagai pembanding. Dengan bangga dia tunjukin datanya lengkap, statusnya lulus, dan nama kampusnya jelas. Katanya, ini baru nyata. Bukan seperti yang suka nyuruh-nyuruh orang buka data, padahal datanya sendiri kayak petak umpet. Makjleb.
Lanjut ke bagian sindiran terhadap mereka yang suka ngomongin ijazah Pak DE Jokowi palsu. Lah, yang dituduh malah sudah terbukti punya segudang jasa, kerja nyata, dan bukan cuman omon-omon belaka. Tapi yang nuduh malah gelarnya kayak sinyal HP di tengah sawah, muncul hilang. Mas Blaker bilang, yang penting bukan gelar panjang kayak nama wifi tetangga, tapi pengabdian nyata buat bangsa. Setuju, Paul. Lucunya lagi, waktu bahas podcast yang sering munculin si dokter ini, dibilangnya, ini mah bukan dokter podcast, tapi pasien klinik opini. Saya langsung kebayang orang duduk di podcast sambil nyamar jadi dokter, tapi isi omongannya lebih banyak drama dari sinetron pagi. Terus dia usul, udah, panggil aja dia Tifa. Kalau mau kerenan, ya Wagino juga nggak apa-apa. Lah, dari Tifa ke Wagino. Ini beneran channel politik apa stand up dadakan? Salah satu yang bikin ngakak total adalah ketika Mas Blaker ngomentarin orang-orang yang rajin hina-hina Pak Jokowi, tapi kontribusinya buat negara nggak jelas. Katanya, ini yang hina-hina, jasa nol, tapi suaranya kayak toa masjid rusak. Analogi macam apa itu? Tapi jujur, kena banget. Apalagi pas dia ngomong, mending jadi orang biasa, tapi berguna buat negara, daripada kelihatan pintar tapi ngacau. Ini kalimat wajib dicetak di spanduk dan ditempel di belakang truk. Menjelang akhir video, suasana makin panas. Mas Blaker kayak dapat tenaga tambahan dari gorengan 500 perak. Dia sebut satu persatu tokoh yang suka bawa-bawa nama besar tapi isinya kosong. Komennya tajam tapi tetap bikin ngakak. Bahkan lagu penutup yang berisi lirik tentang kadrun, fitnah, dan sinetron Pagi Sukses jadi penutup paling niat yang pernah saya tonton. Ini bukan sekadar satire, tapi bentuk kritik dengan tawa yang kalau disimak bener-bener isinya dalam dan nyentuh. Jadi setelah nonton dan nahan tawa sambil ngelus dada, saya cuma bisa bilang, ini video bukan cuma lucu, tapi penting. Ngena ke logika, nyentuh ke nurani, dan menyadarkan kalau gelar bukan segalanya. Yang utama itu bukti, bukan bacot. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.